Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda dengan NIM S1B1200085. Di sini saya akan membahas materi dari YouTube Dr. Indrawan Nugroho terkait SARA disrupsi industri dengan inovasi fast fashion. SARA, fashion retailer ternama dari Spanyol, telah menjadikan Inditex, perusahaan induknya, menjadi produsen dan retailer paling besar di dunia, mengalahkan H&M, Uniqlo, dan Gap, serta menjadikan founder Amancio Ortega sebagai salah satu orang paling terkaya di dunia. Keberhasilan itu terwujud karena inovasi radikal yang dilakukan oleh Ortega yang kini kita sebut dengan fast fashion, sebuah inovasi yang merubah industri fashion untuk selamanya. Pendekatan SARA dengan brand fashion lain. Pada umumnya, fashion brand dunia itu meluncurkan koleksi busananya 2 kali dalam setahun, yaitu koleksi spring atau summer dan fall atau winter. Sementara SARA meluncurkan koleksi busananya 2 kali dalam sebulan. Itu sebabnya inovasi yang dilakukan SARA disebut dengan fast fashion. Semua dilakukan atau diluncurkan secara fast atau cepat. Para produsen dari tailor besar fashion biasanya memproduksi dan mendistribusikan koleksi yang sama ke seluruh toko mereka yang tersebar di dunia. Sementara SARA, setiap toko punya koleksi yang berbeda-beda. Koleksi yang dijual SARA menyesuaikan budaya dan gaya dari orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi toko. Misalnya, busana SARA di Dubai berbeda dengan busana SARA yang ada di kota Milan. Pendekatan fast fashion menguntungkan SARA. Berdasarkan apa yang dilihat dari Run Up Fashion Show dunia, mereka memprediksi apa yang diminati oleh pelanggan mereka. Berdasarkan prediksi itu, mereka mendesain koleksinya untuk 1 tahun ke depan. Kemudian, produksi dilakukan di perusahaan outsourcing yang biasanya ada di negara-negara berkembang. Produk yang sudah jadi kemudian disimpan di gudang sampai nanti waktu peluncurannya. Dan pada saatnya dating, koleksi tersebut dikirim ke toko-toko mereka yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian mereka memasang iklan besar-besaran berharap prediksi mereka atas apa yang jadi minat pelanggan itu benar. Orang-orang jadi tertarik dan datang berbondong-bondong ke toko untuk membeli. Namun, tidak semua prediksi itu benar. Akhirnya, banyak produk yang tidak terjual dan mereka mengalami stuck dan masih ada persediaan di gudang yang tidak bergerak. Beberapa sumber melaporkan jumlah produk yang tidak terjual ini mencapai 30% dan dalam dunia retail ini merupakan malapetaka, dan dalam situasi seperti ini perusahaan hanya mempunyai 2 pilihan, yaitu markdown atau write off, jual dengan harga diskon, atau memusnahkan produknya anggap tidak ada sama sekali. Keduanya jelas merugikan. Jual dengan harga diskon bukan cuma mengurangi margin, tetapi juga akan merusak eksklusivitas brand yang mereka sudah susah payah membangunnya selama bertahun-tahun. Itu sebabnya banyak brand besar memilih untuk memusnahkan produk-produk yang tidak laku. Dengan pendekatan fast fashion, SARA dapat menghindari resiko tersebut, sekaligus di saat yang sama menggenjot keuntungan secara drastis. Strategi marketing SARA. Pertama, SARA tidak menebak-nebak minat dari pelanggan, melainkan SARA mengidentifikasi minat pelanggan secara real. Manajer toko di SARA tidak hanya mengurus kasir dan stok barang, namun mereka secara teratur mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan mencari tahu apa yang dicari pelanggan ketika mereka datang dan browsing di tokonya. Para staf toko juga bertindak layaknya tim forensik modern. Mereka menanyakan pendapat pelanggan tentang penawaran mereka saat ini, termaksud alasan mengapa pelanggan mengembalikan barangnya.
Para staf juga mengamati produk mana yang dicoba pelanggan, tetapi kemudian dibalikan ke rak. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang preferensi dari pelanggan mereka. Kemudian informasi tersebut dikirim setiap saat ke markas Zara di Spanyol. Yang kedua, desain busana Zara. Terdapat 200 lebih desainer yang bekerja di markas Zara di Spanyol. Mereka mengawinkan data preferensi pelanggan yang dikirim oleh manajer toko dari seluruh toko di dunia dengan analisis tren yang diolah dari berbagai fashion show dunia. Hasilnya desain busana sesuai dengan tren dunia, namun di saat yang sama diciptakan unik untuk memenuhi preferensi pelanggan di lokasi yang berbeda-beda. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu, tim desainer dari Zara menciptakan 1000 desain unik setiap bulannya, sehingga pelanggan Zara yang datang ke toko akan selalu menemukan busana yang pas dengan mereka. Yang ketiga, Zara memproduksi produk mereka dalam jumlah kecil. Produk-produk baru datang ke toko setiap 2 minggu sekali. Hal itu bukan cuma sekedar menambah stok produk yang sudah terjual, melainkan koleksi produk baru atau desain yang benar-benar baru. Zara juga membiarkan produk bestsellernya habis terjual di toko dan tidak membuat ulang produk yang sama persis. Zara memilih untuk fokus memproduksi produk baru yang berbeda, walaupun tentu saja dengan mengambil clue dari produk-produk yang bestseller. Hal ini memberikan pelanggan sebuah sensasi eksklusivitas, kelangkaan, sensasi eksklusivitas, dan produk yang terus berubah setiap 2 minggu sekali membuat pelanggan Zara jadi lebih sering datang ke toko. Yang keempat, iklan. Alokasi anggaran iklan Zara jauh lebih kecil dibandingkan pesaingnya. Zara lebih memilih untuk menggunakan uangnya untuk membuka toko-toko baru di tempat-tempat yang berkelas dan ramai, seperti Fifth Avenue di kota New York dan Oxford Street di London. Zara yakin begitu orang masuk ke tokonya, dia akan menemukan produk yang dia sukai, dan pengalaman belanja yang menyenangkan akan membuat dia cerita ke teman-temannya tentang Zara. Tidak sedikit selebriti yang secara tidak langsung memproduksikan produk Zara, bahkan termaksud high profile individual seperti Michelle Obama dan Kate Middleton. Yang kelima, fleksibilitas. Ketika harga bahan katun melonjak misalnya secara drastis, para produsen yang sudah terlanjur komit dengan para kontraktor dengan desain berbasis katun terpaksa meneruskan produksinya walaupun margin keuntungannya tergerus banyak. Sementara Zara, karena hampir semuanya dilakukan secara in-house, dapat secara cepat mengubah desain dan produknya ke bahan material lainnya. Keuntungan Zara memproduksi sedikit dengan banyak model. Yang pertama, jumlah kunjungan pelanggan Zara secara rata-rata adalah 17 kali setahun. Jauh di atas rata-rata keuntungan pelanggan retailer pada umumnya, yaitu 4 kali setahun. Yang kedua, produk-produk yang ada di toko cepat habis sehingga tidak sempat dijual dengan harga diskon, artinya better profit margin for Zara. Yang ketiga, produk-produk Zara langsung dikirim ke toko begitu selesai diproduksi, sehingga Zara tidak perlu punya gudang penyimpanan. Yang keempat, tidak ada biaya inventaris yang berarti lebih banyak uang untuk Zara. Yang kelima, karena diproduksi dalam jumlah kecil, maka jika ada satu produk yang ternyata tidak laku, kerugian ditanggung Zara jauh lebih sedikit dibandingkan pesaingnya. Itulah tadi materi terkait Zara disrupsi industri dengan inovasi fast fashion. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye.